Lagi ada apaan? Hah? Hah? Enggak, nih. Ini lagi cari info nih. Yo, apaan? Honda Stepwagon. Nih, katanya mau dijual. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nih. Oh, Stepwagon. Iya. Stepwagon. Iya. Hampir aja. Ya, ini dia yang gue maksud, Honda Stepwagon. Bukan step yang lain ya, terutama kalau di ngecek kategori. Tolong, bukan step yang itu, tapi ini, Honda Stepwagon. Kalau misalnya kalian ingat, mobil ini pernah hadir di Gias tahun lalu, tapi sekarang ada sedikit perubahan minor. Tapi secara penampilan, kalau kita lihat bagian depannya, mungkin nggak ada beda sama yang kita lihat sebelumnya. Grill masih sama, dan karena dia produk hybrid, logo Hondanya ada biru-birunya. Flat grillnya ya, dan tetap dia punya Honda Sensing. Jadi ada radar, sama ada kamera di bagian atas buat bantu sistem keselamatannya. Nah, lampunya udah LED, lampu utama, dan lampu sennya juga sekvensial. Lampu kabut LED, dan dia pakai warna baru yang ini nih, premium crystal garnet metallic, warna merahnya. Tapi kok kayak artisan rednya Mazda ya? Sebelum kita masuk detail bagian samping kayak ban, spion, dan lain-lain, gue pengen bahas soal segmen mobil ini sendiri. Karena, percaya nggak percaya, segmen mobil seperti ini juga cukup diminatin di Indonesia. Terbukti dari lakunya Toyota Foxy dan Nissan Serena. Makanya dari dulu gue suka nanya ke Honda, kapan Stepwagon muncul? Dan Honda tuh bukan nggak punya mobil kayak gini. Ini ada Stepwagon, terus yang levelnya Alphard sama Elgrand, ada Elysion gitu ya. Cuma entah kenapa Honda tuh kayak nggak berani gitu, kayak nunda. Stepwagon nanti kita lihat dulu studinya, kebanyakan alasan. Dan sekarang akhirnya sudah hadir. Harusnya dari dulu sih. Nah, bagian sampingnya kalau misalnya kita lihat pesaing-pesaingnya kayak Toyota Foxy kan itu kesannya kan kayak mewah banget ya, luxury. Kalau Nissan Serena itu futuristik, kalau misalnya si Honda Stepwagon ini tampil lebih kontemporer tanpa garis yang aneh-aneh, tapi tetap kelihatan JDM-nya, Japanese Domestic Market, karena ini adalah mobil yang diimpor bulat-bulat dari Jepang, CBU Jepang. Iya. Dan sekarang kita lihat peleknya. Jadi kalau kalian lihat di situ, dia pakai pelek yang beda sama yang kita lihat kemarin, dan diameternya kayaknya sedikit lebih kecil ya. Dia pakai pelek 16 inci dengan ban Goodyear Efficient Grip. Karena gimana pun juga ini mobil hybrid, yang diutamakan adalah efisiensi energi. Nah, kalau kita lihat spion kirinya, ada sedikit khas boxy MPV JDM adalah adanya spion kecil di bagian spion kiri buat kita ngelihat ke trotoar. Biar kalau parkir kita nggak baritin pelek kita dan nggak ngelewatin garis. Ini selain ada di kayak Stepwagon, Serena, terus Foxy gitu-gitu ya, ini juga ada di K-car-nya Honda kayak Honda N-Box, N-Van, dan lain-lain. JDM banget nih. Tapi begitu ngeliat spion ini dengan detail cermin cembung ala mobil JDM-nya itu, kita juga ngeh bahwa mobil ini nggak punya blind spot monitor atau blind view kamera kayak misalnya HRV, Civic RS, dan lain-lain. Dan itu diganti sama blind spot monitor pada umumnya. Dan kalau dengar alasannya, mungkin Honda tuh ya mereka tahu kameranya sebelah kiri doang, tapi sebelah kanan nggak dikasih. Jadi ya mungkin banyak yang, aduh tanggung kalau cuma gitu doang. Akhirnya diganti sama blind spot monitor pada umumnya. Nah, buat Honda, please kalau misalnya pengen ngasih blind spot kamera, bikin yang kayak Hyundai Kia. Kiri kanan, dan tampilnya kalau nge-send itu tampilnya di instrumen atau di speedometer. Itu jauh lebih membantu daripada blind spot kamera yang sebelah kiri doang. Oh ya, dan mobil ini, biarpun dia gede ya, tapi dia nggak punya kamera 360 derajat. Sedikit sayang, tapi well, sekarang kita bahas kuncinya, karena dia termasuk kunci yang paling banyak tombolnya. Kalau lihat dari sini mungkin Honda biasa, kunci Honda biasa tanpa biru-biru, mungkin harusnya ada birunya ya, karena ini produk hybrid. Nah, di baliknya ada buat unlock, lock, buka pintu geser kanan kiri secara otomatis, dan ada buat buka bagasi. Tapi entah kenapa gue tidak melihat tombol buat remote engine start ya. Ya, ini dia kuncinya. Nah, tadi seperti yang kita bilang, dia udah punya automatic power sliding door. Jadi, kalau misalnya kita tekan di sini nih, dia langsung kebuka secara otomatis. Tapi nggak kayak Toyota Foxy yang mungkin biasa sliding atau gimana gitu yang bisa pakai kaki begitu. Dia pakai tangan aja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang neko-neko. Di sini semuanya kayaknya didesain untuk fungsional. Dan kaca di pilar A ini buat bantu visibilitas kalau misalnya kita di perempatan atau persimpangan yang ngelihatnya agak sulit.
Nah, kita bicara ukuran, mobil ini punya panjang sekitar 4,8 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,8 meter juga, sekitar segitu. Dan wheelbase-nya 2,9 meter, hampir 3 meter. Dan radius putarnya kira-kira 5,4 meter, jadi cukup oke ya buat mobil segede dan sepanjang ini. Dan dia punya ground clearance, jarak dari tanah ke titik terendah mobil itu sekitar 150 mm, mungkin 151, 155 ya kalau nggak salah. Jadi cukup mudah buat akses keluar masuk, terutama buat manula gitu ya, yang senior, mungkin kita pengen ngajak mbah, eyang jalan-jalan gitu ya. Jadi naik turunnya gampang, tapi kalau ketemu jalan rusak, mendingan kita pilih-pilih jalan aja deh. Nah, rem belakang cakram, depan cakram, ABS, EBD, BA, hill start assist, semuanya udah ada di mobil ini. Dan apa yang udah ada juga adalah stiker keselamatan untuk pintu geser elektrik berbahasa Indonesia. Ya, kan kalau misalnya nggak dijual di sini, nggak perlu ada stiker ini. Kan kalau emang buat di Jepang doang, harusnya ini bahasa Jepang. Abunai, power sliding doa gitu kan. Oke, nah seperti gue bilang tadi, dia tuh desainnya kontemporer tanpa tarikan garis atau detail yang aneh-aneh. Roof spoiler simple dan lampu tegak dan LED semuanya ya pastinya. Dan ini belakangnya benar-benar flat untuk memaksimalkan ruang di dalamnya. Nah, ini biarpun katanya ini ya minor model change, ubahan minor, tapi dia tetap trim Spada yang masuk ke Indonesia. Jadi nama lengkap mobil ini sebenarnya Honda Stepwagon e-Have Spada. Karena kalau di Jepang ada trim lain kalau nggak salah ya. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian lihat belakangnya tuh rapi. Dan sensor parkir semuanya ada 4 di belakang, 4 di depan. Tapi nggak kayak Honda Odyssey, dia nggak bisa parkir sendiri. Sama mungkin agak sedikit disayangkan kalau kalian tahu Nissan Serena C28 dan C27 kan dia bisa buka kaca belakangnya aja. Ini nggak bisa, Toyota Foxy juga nggak bisa, ini juga nggak bisa. Agak sedikit disayangkan tapi ya sayang sih, itu fitur berguna loh. Tapi gue tahu bikin kayak gituan mahal. Dan bicara soal pintu belakang, sebenarnya dulu Honda Stepwagon punya inovasi yang sangat unik. Namanya adalah pintu belakang waku-waku door. Simpelnya adalah itu pintu yang bisa dibuka ke atas kayak normalnya, tapi dia juga bisa dibuka ke samping meskipun hanya setengah. Itu sih nggak kepikiran gitu loh. Siapa yang mikir buat bikin pintu yang sangat fleksibel ke atas, bisa ke samping juga bisa gitu. Dan selain kayak di Honda Stepwagon, ada juga di pickup Honda Ridgeline. Tapi entah kenapa di generasi baru ini waku-waku door tidak dipasang lagi. Mungkin karena mahal atau apa. Ya gitulah. Honda tuh kadang-kadang suka eksperimen yang aneh-aneh kayak waku-waku door, Honda CR-Z gitu-gitu. Ya Honda FCX Clarity juga eksperimen ya, tapi ya udah. Sekarang kita buka. Ini dia bagasi Honda Stepwagon. Dan seperti yang gue bilang tadi, mobil kotak, ruang dijamin maksimal. Makanya kalau misalnya kita lihat di sini, itu kantongnya dalam dan dia punya kapasitas bagasi 379 liter dengan kondisi semua jok itu terpakai ya. Mungkin 379 kayak kok kedengarannya nggak gede-gede amat ya. Ya namanya kan dia space-nya nggak seberapa, tapi sebagai gantinya dia tuh kantongnya dalam banget. Bahkan ini bisa jadi bathtub kalau mau. Bahkan mungkin dengan pintu ditutup, gue bisa aja di sini sebentar. Nah, kalau misalnya kalian mikir, mobil ini dia nggak punya ban serep. Tapi sebagai gantinya, di bawah jok penumpang depan itu ada TRK alias Tire Repair Kit. Di bawah jok depan itu ada plastik, itu pelindungnya. Kita tarik tuas yang gue tarik sekarang nih, tapi itu agak keras, jadi hati-hati ya. Terus banyak banget yang komen di video-video kita sebelumnya. Wah, kalau misalnya nggak ada ban serep bukannya melanggar peraturan. Jadi kalau peraturan di Indonesia itu bilangnya kalau misalnya sebuah mobil tidak memiliki ban serep full size, boleh diganti dengan perangkat yang sejenis. Dan salah satu yang sesuai dengan hukum adalah tire repair kit, tire sealernya gitu-gitu. Dan itu udah sesuai hukum gitu ya. Jadi meskipun kadang-kadang peraturan di negeri kita aneh-aneh, yang itu lumayan masuk akal. Nah, balik ke bagasi. Jadi karena di sini nggak ada ban serep dan nggak ada yang aneh-aneh, ini bisa dimaksimalkan. Dan jok baris ketiga ini kalau dilipat bisa turun ke sini dan caranya sangat-sangat gampang. Jadi lihat, ada tuas di sini, kita tinggal tarik dan selesai. Berlaku juga buat yang sebelahnya. Nih. Gile, ini gede banget kan? Dan kalau semuanya dilipat kayak gini baris ketiganya, jadi 951 liter kapasitasnya. Tapi kalau jok baris kedua mungkin agak susah buat dilipat karena dia modelnya captain seat ya. Dan buat ngangkutnya juga gampang. Ini ada strap kulitnya, emang udah sengaja didesain buat kita ngangkat jok baris ketiga dengan sangat gampang. Nih lihat. Set. Enak kan? Lagi.
gampang. Honda kalau memanfaatkan ruang itu biasanya emang udah paling jago. Salah satu yang paling jago. Dan dengan bagasi rata tadi mungkin bisa jalan dari sini ke baris tengah gitu ya. Kayaknya. Dan di sini ada tombol yang tulisannya hold to set high. Jadi kita tahan tombol ini buat ngatur seberapa maksimal dia ngebuka. Jadi misalnya kita punya garasi yang atapnya agak cetek, kita bisa ngatur biar dia nggak mentok atap waktu kita buka bagasi. Tapi kita tutup aja. Interior Honda Stepwagon, dan waktu masuk ada animasi Honda ya. Dan ini adalah interior yang bisa kita expect dari sebuah boxy MPV Jepang. Dashboard panjang, kaca gede, dan karena ini Honda, pilar A-nya tuh posisi selalu pas dan tidak akan menghalangi pandangan kita. Ini ciri khas Honda ya, selain pemanfaatan ruang, pilar A juga tipis, bahkan sampai Honda NSX pun pilar A-nya tipis loh, itu supercar loh. Dan kalau peredaman suara kalian tahu ya, Honda ya. Oke, lanjut. Ini setir sama kayak Honda-Honda lain, CR-V, Civic, Accord, dan lain-lain. Jadi dia ada tombol buat multimedia di sebelah kiri, adasnya di sebelah kanan, ini Honda Sensing-nya, pedal shift, tuas lampu, dan tuas wiper di sebelah sini. Terus kalau kita ke tengah, dia kayaknya pakai head unit yang ukurannya mungkin nggak gede-gede amat ya. Pas aja, dan ada detail yang gue cukup suka di sini adalah ada label Stepwagon di sini. Lucu sih, dan ada siluet si Stepwagon-nya kalau kita balik. Dan lagi-lagi, ciri khas boxy MPV Jepang adalah kantongnya banyak banget. Kalian bakal lihat cup holder di sini, set, satu. Di sini ada laci terbuka yang buat naruh-naruh barang. Dan di sini, laci soft damping, filter AC Honda. Oke, taruh dulu. Dan nggak cuma di situ, di sini cup holder lagi, beneran banyak ya. Di sini ada lagi. Di sini ada lagi, dan di antara kedua jok depan ini ada kantong yang lumayan, meskipun nggak di cover tapi lumayan lah. Dan di dekat supir cup holder lagi, laci kecil lagi, dan di bagian pintu juga ada kantong yang kayaknya bertingkat gitu ya. Nggak bertingkat sih, sebenarnya cuma satu tapi lubangnya atau slotnya itu ada dua gitu ya. Dan kita cek di sini ada cantelan buat misalnya kita gantungin gorengan atau mungkin belanjaan botol minum mineral gitu ya di sini, dan ada tulisannya maksimal 3 kg. Ini yang gue demen dari boxy MPV Jepang. Gede, muat banyak, praktis, dan cukup populer di Indonesia. Meskipun nggak sepopuler Kijang katakan seperti itu ya, tapi lumayan. Kotak kacamata dilapis kain. Dan gue penasaran, ini biasanya Honda agak pelit sama vanity lamp gitu ya. Kita cek. Ini sun visor gede amat ya kayak nampan. Oh, untung ada. Bagus. Yang ini? Iya. Ini oke. Cuma yang kurang oke adalah ini dia DE night-nya masih manual. Harusnya auto dimming. Mobil gua aja auto dimming loh. Ya, gitulah. Dan kalau kalian lihat, dia nggak ada sunroof ataupun panoramic roof. Jadi, ya cuma atap biasa aja. Well, oke. Sekarang kita ke bagian sini. Cuma ini dia pakai AC. Untungnya, untung banget dia ngarahinnya masih pakai arah-arahan fisik kayak gini. Gue bersyukur banget, senang. Gue capek ngatur arah AC tuh pakai layar sentuh, capek banget. Meskipun tactile-nya tuh nggak sebagus di Civic atau Accord ya, tapi ini masih sangat gue syukuri, bener. Tapi yang masih bagus adalah puter-puteran ini. Ya, denger kan enak banget dengerin tactile puter-puteran fisiknya. Please, pabrikan merek tetangga sebelah, negara sebelahnya Jepang gitu ya. Kalau pengen bikin AC tuh kayak gini, simple, mudah, aman. Please. Nah, dia AC dual zone, jadi kiri kanan bisa beda suhunya. Dan nggak cuma ngatur AC depan, kita juga bisa ngatur AC belakang. Jadi ada tombol ini, rear on off buat nyelamatin AC belakang. Dan ke kanannya, kita dapat persneling model tekan. P tekan, R tekan ke belakang, N, D dia juga tekan. Ini kayak di Honda NSX, dan beberapa Acura juga begini ya. Tombol ikon, rem parkir elektrik, dan auto brake hold-nya ada di sini. Posisi nyetir emang mungkin nggak sesporty atau seergonomis Honda lain, tapi gimana pun juga ini karena konsep mobilnya adalah boxy MPV buat keluarga, jadi berasa agak tinggi. Dan sayangnya mobil ini nggak punya jok elektrik sama sekali. Untungnya ada armrest yang bisa diatur tingginya. Buat mobil keluarga manapun, MPV, SUV, people carrier segala macam, kalau misalnya ada ini akan sangat-sangat enak buat perjalanan jauh.
tangan kiri nggak capek pegang setir. Sumpah, ini enak. Kan bisa pasang sendiri bang. Ya kalau bisa dari pabrik, kenapa kita harus pasang sendiri gitu kan. Nah lanjut lagi, ada colokan 12 volt, USB A, USB C, dan di belakang juga ada, nanti kita kasih lihat. Dan untuk build quality, ini impor Jepang, jadi kerasa bedanya sama beberapa mobil rakitan lokal. Baik merek yang sama maupun merek yang beda gitu ya. Dan pas kita nyalain AC tadi, kita lihat bahwa dia udah ada air filter atau penyaring udara partikulat gitu ya. Jadi nggak cuma tadi filter AC kayak tadi, ada juga filter lain, mungkin filter charcoal atau apa kali ya, yang menyaring udara kotor di luar biar sampai ke dalam kabin itu udaranya jadi lebih bersih. Kalau ngeliat logonya mungkin ionizer sejenis itu, tapi ini sangat welcome. Jadi buat kalian yang mungkin tinggal di kota yang sangat-sangat berkabut asap, tidak baik untuk kesehatan seperti J-Town, ini sih sangat-sangat welcome. Kita bisa menghirup udara segar dalam mobil gitu ya. Nah, head unitnya sekarang dia baik lagi ukurannya standar, dan dia udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, tapi harus pakai kabel. Dan mobil ini dia nggak punya wireless charger ya. Dan buat kalian yang penasaran, dia punya satu kamera doang di belakang, kamera mundur. Dan seperti biasa Honda, kamera mundurnya kualitasnya agak kurang, dan ada 3 sudut sih untungnya. Tapi ya, padahal Honda kan udah bermitra sama Sony ya, bikin mobil listrik Avila itu. Sony kan kameranya bagus. Coba pasang di sini. Dari layar ini kita lihat ke instrumennya. Dia sama kayak Civic, Accord, dan CR-V gitu ya. Dia layar dan bisa di-customize sesuai kebutuhan kita, infonya, desainnya, bahkan ada gambar si step wagon-nya. Nah, dari depan ini sebenarnya cukup menyenangkan ya. Jadi lega, nyaman, semua yang cukup kita butuhkan ada di sini, tapi dia tidak over the top, nggak ada gimmick aneh-aneh. Tapi ya sayang kayak jok elektrik sampai 360 itu nggak ada, agak sedikit kurang, tapi well, begitulah. Dan sebelum kita pindah ke belakang, di pintu ada tulisan step wagon, dan ada juga label yang sama di pintu, label step wagon dengan siluet step wagon. Nah, ini dia alasan orang beli mobil MPV boxy Jepang. Buat duduk di sini karena ini lega banget. Tapi kita tutup dulu, ada di sini nih. Pasti power study indoor lah ya. Dan kita bisa buka tutup dari tombol di pilar B, dari tuas di pintunya juga bisa. Dan ini ada yang warna merah ini adalah kunci pintunya. Jadi kalau misalnya warna merah begini, berarti unlock alias nggak kekunci. Tapi kalau begini, kekunci. Nih lihat, nggak bisa dibuka. Oke, lanjut. Tinggi 178. Lega semua di segala lini. Tapi ini karena ini joknya gue mundurin banget ya. Dan kita bisa geser maju sampai segini, tapi siapa yang mau duduk kayak gini? Enakan juga gini. Tapi nggak cuma buat maju mundur doang. Rebat tegak ya oke lah, semua jok juga bisa. Tapi dia juga bisa geser ke kiri sama ke kanan. Ya, jadi kalau lagi musuhan sama penumpang sebelah, menjauh. Kalau ada baikan, mendekat. Menjauh, mendekat. Ini kayak di Mazda Biante, tapi bedanya kalau di Biante kan dia ada setengah headrest di kiri kanan, jadi biar kalau pas di pepetin itu bisa duduk 3 orang, dia nggak, dia pure captain seat dengan armrest di kedua sisi, jadi tangan kanan kiri dapat hak yang sama untuk beristirahat dengan nyaman. Dan ditambah lagi ada sandaran betis, ini enak banget, terutama kalau kita lagi mundurin ke belakang banget nih ya, jok ini nih. Wah, ini sih enak. Dan dia tuh bisa sampai lurus nih sandarannya. Wah, gokil sih. Nah, penunjang kenyamanan lainnya adalah dia punya lantai rata. Karena ini mobil penggerak roda depan, dan sebenarnya baterai buat hybridnya ada di bawah jok baris kedua. Tapi somehow dia masih bisa bikin lantai yang nggak terlalu tinggi dan tetap rata. Cukup bagus ya. Terus ada colokan USB Type-C di balik jok depan buat kita ngecas gadget kita masing-masing. Lagi-lagi kayak di Hyundai, jadi gue ngeliat nih Honda belajar tipis-tipis. Mungkin nggak cepet banget, tapi tipis-tipis dari merek lain. Dia ngeliat apa yang bagus dan bisa kita terapin di mobil-mobil Honda. Dan tepat di sebelah colokan USB-C ada kantong buat naruh HP. Dan ada meja dengan 2 cup holder. Bisa kanan kiri gitu ya. Dan kantong yang biasa juga ada di sini. Tapi anehnya kantongnya cuma di sini. Di balik supir nggak ada. Ini mobil udah bagus-bagus kok masih ada aja cost cuttingnya ya. Ya gitulah. Oke, buat ngatur AC ada di sini. Jadi kalau misalnya di penumpang depan itu kita nggak bisa minta tolong buat ngatur, kita bisa atur sendiri, ada di plafon sebelah sini. Settingannya lengkap, lampu di sini. Lagi nggak bisa nyala, mungkin karena mati kali ya.
Nanti aja kita coba lagi. Kisi-kisi AC di bagian atas, di plafon, dan dia ada privacy blind. Jadi kalau misalnya kita bawa manula atau mungkin anak bayi gitu ya, adik bayi, dia sensitif sama matahari, kita bisa tutupin biar dia nggak terlalu silau seperti itu. Oke, jadi bagian tengahnya seperti itu, sangat-sangat enak. Kalau kantongnya di pintu ada satu buat naruh botol dan power window. Ya, enak sih mobil boxy MPV kayak gini ya. Enak. Sekarang masuk ke bangku yang baris paling belakang. Tapi kalau dilihat-lihat ini karena dia pakai captain seat, ottoman gitu, dia nggak ada one touch tumbler atau one touch lane. Tapi itu wajar buat mobil yang baris tengahnya pakai captain seat kayak gini. Jadi kita bisa geser terus rebahin ke depan atau kita bisa lewat gang di tengah. Gue mau lewat yang di tengah dulu ya. Oh ya, jok tengahnya itu udah ada ISOFIX, jadi bisa pasang booster seat buat anak kecil. Kita masuk. Iya. Oke. Nah, sekarang gue bakal geser yang sebelah sini biar kalian bisa lihat gimana ruangannya. Tapi bentar ya. Ini ada tuas di sebelah sini. Oh, tuasnya cuma ada di... Nah, ini dia. Oke. Iya. Ya, kita pakai tuas ini buat geser jok depan, terutama buat keluar masuk. Jadi, meskipun masuknya mungkin nggak semudah keluar ya, tapi ya gitulah. Kita geser ke sini. Ya. Ruang kepala nggak usah tanya, masih bagus banget bahkan buat orang yang jangkung. Tapi kalau ruang kaki ini tergantung kebaikan atau belas kasih penumpang yang di tengah. Geser dikit deh bentar, set biar enak. Nah kalau gini kan kayaknya adil buat semua orang ya. Oke, di atas ada ventilasi AC, jadi penumpang yang baris belakang ini tidak dianaktirikan. Bahkan masih ada colokan, satu di sebelah kanan, dua di sebelah kiri, karena sebelah kanan Type C, kiri ada Type C sama 12 volt, dan ada 4 cup holder di belakang, ada gantungan juga, jadi kalau supirnya ugal karena nyetir Honda, kita bisa pegangan di sini, dan ada 3 headrest. Bagus ya, cuma yang sedikit kurang bagus adalah sabuk pengaman ini. Ini adalah sabuk pengaman yang mountingnya di atap, biar dia bisa pasang sabuk pengaman 3 titik buat penumpang tengah. Biasanya kalau nggak ada begini, dia cuma 2 titik ya di lap belt doang. Ini sebenarnya bagus, jadi kita dapat pengamanan 3 titik, tapi ini sih agak ganggu sumpah. Kenapa nggak dipasang di joknya, kayak yang di bangku captain seat ini? Apa mungkin mahal? Jadi ini mungkin solusi cepat kali ya. Ini agak sayang, ada lampu di sini, dan dia airbagnya banyak, ada 6. 2 depan, 2 samping, dan 2 tirai, dan dia punya 6 speaker. 6 speaker buat kabin segede gini mungkin agak kurang, tapi mungkin statusnya cukup doang kali ya, seperti itu. Jadi itu bangku baris ketiga, dan ada hal lucu lagi kalau kalian lihat di kaca belakang. Jadi kalau kalian angkat wipernya, ada siluet kecil Honda Stepwagon ini. Sumpah, ini mobil sangat lucu dan menggemaskan. Sekarang mesinnya sama kayak CR-V, Accord, dan Civic. Dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder Atkinson cycle. Jadi kalau mesin biasa kan siklus auto, ini siklus Atkinson. Bedanya ada di permainan bagian katup intake untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar meskipun sedikit mengorbankan tenaganya. Kalau mesinnya aja dia punya tenaga sekitar 143 PS dan torsinya 175 Nm. Nah, kalau digabung sama motor listrik, dia punya tenaga sekitar 184 PS, torsinya 315 Nm. Lumayan gede ya. Dan kalau kalian lihat pengerjaannya rapi, dicat, dikasih peredam. Kualitas Jepang, CBU Jepang memang beda. Ya, dan kalau misalnya kalian penasaran, dia pakai gearbox yang katanya ECVT. Gue bilang katanya karena sebenarnya mobil ini tidak punya gearbox. Alih-alih dia pakai satu motor listrik lagi dan satu lagi, jadi ada 2 motor listrik gitu ya, untuk menjalankan sistem hybrid mobil ini. Nah, seperti yang kita sampaikan di video-video Honda hybrid sebelumnya, Civic, HR-V segala macam, dia ada 3 mode berkendara. Bisa EV drive atau jalan pakai baterai aja, dan baterai kira-kira sekitar 1 kWh ya. Bisa juga hybrid drive, jadi mesin sama baterai saling membantu dalam menggerakkan mobil ini. Ketiga adalah engine drive, jadi mesin sambung ke roda gigi yang rasionya mirip gigi 6 di beberapa mobil, langsung ke roda depan. Itu aktif di kecepatan tinggi di atas 80 km/jam, karena di kecepatan kayak gitu, terutama RPM konstan, itu mesin bensin atau mesin bakar biasanya lebih efisien daripada motor listrik. Karena kalau motor listrik makin tinggi speednya makin boros konsumsi listriknya. Nah, seperti biasa kita juga bisa ngecas baterainya pakai putaran mesin aja, dan kita cukup isi bensin kayak biasa. Ini bukan plug-in hybrid, jadi nggak usah dicas. Dan bicara soal bensin, dia kapasitas tangkinya itu 52 liter. Jadi kalau full tank itu sekitar 600 ribuan ya, kalau nggak salah hitung ya.
600 ribuan. Dan sekarang kita tutupkan mesinnya, dan by the way dia ada 2 posisi buat buka. Ini yang paling tinggi, ini yang standarnya. Mungkin ini posisi standar ngecek, yang tadi posisi servis kali ya. Oke. Nah, dia juga punya Honda Sensing yang meliputi low speed follow, adaptive cruise control. Dia bisa dipakai macet-macetan, rem otomatis, lane keep assist, road departure mitigation, dan auto high beam. Tapi sejauh kita lihat spek tadi nggak ada blind spot monitoring. Ya oke lah. Jadi apa kesimpulan kita terhadap Honda Stepwagon e-HEV ini? 3 kata. It's about time. Akhirnya datang juga. Gue nggak ngerti kenapa Honda tuh nunda lama banget buat masukin mobil kayak gini, padahal mereka punya. Dan gue yakin Honda nggak buta soal ngeliat betapa lakunya Foxy dan Serena. Masa cuma berdua doang nggak seru? Atau mungkin Honda takut kalau dimasukin kayak Mitsubishi Delica. Beda Mitsubishi sama Honda gitu kan. Dan gue seneng karena biasanya kalau box MPV kayak gini kan identik sama bahan bakar yang ya nggak terlalu irit lah ya. Tapi sejak Serena e-Power yang konsumsi bensinnya bisa lebih irit, ini menciptakan peluang buat Honda buat memasukkan Stepwagon sepadan dengan teknologi hybridnya. Dan kalau di CR-V, Civic gitu-gitu, mesin hybrid Honda bisa mencatatkan sekitar 20 km per liter lebih, bahkan mungkin mendekati 30 kalau kaki kita super sopan. Dan sepanjang kita ngeliat sih ini mobil yang kurang apa lagi. Merek semua orang udah tahu, 7-seater, lega, dan populasi mobil ini juga banyak di jalanan. Foxy Serena sering lihat kan, terutama di kota-kota besar. Ini harusnya tidak kalah pamor. Nah, ternyata harga Honda Stepwagon 629 jutaan aja. Dibanding MPV boxy Jepang sekelasnya, ini lumayan value loh. Ternyata sejak Honda HR-V Hybrid, Honda benar-benar care soal harga. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe.